Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Fadilah, Rida Aulia Ramadanti, dan juga Dewi Rizky Fitriani akan memaparkan tentang materi strategi pembelajaran dalam meningkatkan motivasi siswa dengan mempertimbangkan komponen desain perencanaan dalam pembelajaran. Di sini saya Nurul Fadilah sebagai pemantik satu akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Strategi memiliki arti suatu perencanaan yang terstruktur dan dilakukan secara cermat dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Nah, pengertian dari strategi pembelajaran yaitu kiat atau usaha yang harus dimiliki oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai dengan maksimal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu susunan atau rangkaian kegiatan yang terencana dan terstruktur yang dirancang oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan proses pembelajaran yang efisien dan efektif dan mampu mencapai tujuan dengan maksimal. Yang kedua tentang pentingnya pemilihan strategi pembelajaran yang tepat agar guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, efektif, efisien, dan menyenangkan. Guru perlu mengetahui dan mengenal berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, dalam pemilihan strategi pembelajaran yang tepat tentunya akan berdampak pada tingkat prestasi belajar siswa dan tingkat dalam menguasai materinya. Dalam pemilihan strategi pembelajaran yang dilakukan dengan baik, mampu mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan hasil belajar yang baik pada siswa. Untuk itu, pentingnya mempertimbangkan pemilihan strategi pembelajaran dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dalam penggunaan strategi pembelajaran yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Melalui prinsip ini, guru mampu melakukan kegiatan pembelajaran yang berdasarkan pada tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, aktivitas siswa. Penggunaan strategi pembelajaran harus berdasarkan pada prinsip yang memperhatikan aktivitas siswa ketika belajar baik aktivitas fisik maupun psikis. Yang ketiga, individualitas. Strategi pembelajaran harus mampu mengembangkan individu siswa menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir, integritas. Pemilihan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh aspek kemampuan siswa, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Selain pada prinsip, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap strategi pembelajaran seperti tujuan pembelajaran, peserta didik atau siswa, waktu, fasilitas, guru, dan materi ajar. Lalu ada pula faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan strategi pembelajaran yaitu di antaranya faktor tujuan, materi, siswa, waktu, dan guru. Baik, selanjutnya di sini ada motivasi dalam belajar. Apa itu motivasi dalam belajar? Yaitu yang menjadi suatu hal yang penting karena motivasi berperan sebagai salah satu faktor yang cukup signifikan bagi suatu individu sehingga mampu melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Yang dimana motivasi belajar juga salah satu pendorong, penggerak, atau pemberi semangat pada siswa yang nantinya siswa akan dapat belajar dan meraih tujuan pembelajaran dengan baik, sehingga esensi pembelajaran dapat dimaknai dengan maksimal. Dapat disimpulkan pula bahwa motivasi belajar adalah dorongan yang keluar
dan berasal dari kondisi seseorang yang dari pendorongan tersebut seseorang individu mampu melakukan kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Motivasi belajar juga memiliki fungsi dalam mengarahkan siswa dalam menggunakan proses aktivitas belajar sesuai dengan tujuan yang harus dicapai dalam belajar itu juga. Motivasi belajar juga berfungsi untuk membuat siswa aktif, kreatif, bersungguh-sungguh, terstruktur, dan bersemangat sehingga mampu meningkatkan hasil yang akan dicapai menjadi lebih baik dan maksimal. Ada pula peran motivasi dalam kegiatan pembelajaran menurut Hamzah B. Una tahun 2011, yang dimana di sini motivasi berperan dalam menentukan penguatan belajar. Contohnya kegiatan belajar bagi berbagai siswa, salah satunya kegiatan yang harus dijalani dengan cukup berat, maka dari itu pentingnya keinginan yang timbul dari dalam diri sendiri sehingga kegiatan belajar menjadi suatu proses yang menyenangkan. Motivasi ini juga berasal dari dalam diri sendiri karena merupakan suatu kondisi sangat relevan untuk dalam meningkatkan semangat kegiatan akan memulai dan selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua pula di sini ada motivasi berperan dalam mengarahkan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran yang sudah jelas sangat erat hubungannya dengan pemaknaan belajar. Apabila mereka mempelajari materi tersebut sesuai dengan pembelajaran, di mana siswa akan dapat belajar lebih mudah apabila materi memiliki keterkaitan dengan pengalaman atau kehidupan siswa juga. Yang ketiga pula ada motivasi berperan dalam menentukan keuletan dalam belajar, yang dimana hal ini mengartikan bahwa motivasi memiliki peranan dalam meningkatkan keuletan dan ketekunan siswa dalam belajar. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, fasilitas yang lengkap, profesionalisme guru, dan memotivasi belajar siswa. Fasilitas yang lengkap itu contohnya seperti RPP, LCD, proyektor, speaker, dan lain sebagainya yang akan diterapkan tersedia. Yang kedua, profesionalisme guru, yaitu guru yang profesional dan bersemangat dalam memberikan pembelajaran akan menarik perhatian siswa dan meningkatkan semangat siswa pada proses pembelajaran. Dan pemahaman guru pula akan diterapkan juga perlu dimiliki agar strategi pembelajaran yang sudah ditentukan tepat bagi siswa serta mengelola kegiatan belajar di dalam kelas. Yang terakhir, motivasi belajar siswa, yang dimana motivasi ini kembali kepada diri siswa masing-masing, namun dengan pemahaman guru pada situasi dan kondisi siswa memotivasi belajar siswa dalam meningkatkan. Baik, selanjutnya di sini ada pengaruh strategi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa. Yang pertama, motivasi belajar memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi hasil kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Untuk itu, pentingnya meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berbagai aspek dapat dicapai dengan maksimal. Ibaratkan suatu bangunan, motivasi belajar itu menjadi salah satu pondasi yang mampu menopang keberhasilan siswa dalam belajar. Juga, salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan motivasi belajar siswa ialah dengan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sehingga siswa mampu merasa nyaman dan senang ketika proses belajar itu berlangsung. Hal ini dapat diartikan bahwa strategi pembelajaran ini memiliki pengaruh atau dampak bagi motivasi belajar yang ada pada diri siswa. Nah, dengan menentukan strategi yang tepat, tentunya akan membuat motivasi pada siswa itu menjadi lebih tinggi dengan guru yang menciptakan suasana belajar yang menarik sesuai dengan materi yang akan diberikan. Tetapi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah pada bagian kegiatan awal yang perlu dilaksanakan dengan menarik, sehingga akan memberikan motivasi pada siswa untuk belajar. Nah, kesan pertama adalah hal yang penting untuk menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa, bagaimana guru memperkenalkan materi yang akan diberikan dengan ilustrasi kehidupan sehari-hari, atau bagaimana guru menjelaskan dan meyakinkan apa manfaat dari mempelajari materi tersebut akan memberikan pengaruh positif pada motivasi belajar siswa. Jadi, dalam proses belajar di kelas ini, motivasi belajar memang sangat penting karena motivasi tersebut dapat mengembangkan inisiatif siswa, aktivasi siswa, ketekunan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Cara untuk mengetahui bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan dan dipilih oleh guru berpengaruh pada motivasi belajar siswa yang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu siswa yang penuh semangat dalam proses pembelajaran, memiliki gairah belajar yang tinggi, memiliki rasa percaya diri ketika pembelajaran berlangsung, juga siswa menganggap suatu materi atau yang sulit itu sebagai tantangan yang perlu diselesaikan, serta siswa bisa dan mau mengerjakan instruksi yang diberikan oleh guru. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.